sesuai dengan keterangan ahli Kiai Haji Misbahul Munir, bahwa beban pembuktian terhadap dakwaan sesuai kaidah yang telah disampaikan bahwa siapa yang menuntut, siapa yang mendakwa, dia harus yang membuktikan, dan siapa yang ingkar, dia harus bersumpah. Jokowi memiliki satu ilmu yang mematikan meskipun beliau tidak membunuh. Sugi Nur Harja atau Gus Dur akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap telah mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sehubungan dengan mubahalah yang dibimbing oleh Gus Dur terhadap Bambang Trimulyono. Terhadap tuntutan saudara jaksa penuntut umum, kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hingga sidang terakhir dan sampai agenda tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum telah terbukti secara nyata, secara meyakinkan bahwa jaksa tidak pernah menghadirkan bukti ijazah asli saudara Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP, dan SMA, juga S1-nya. Sehingga dengan demikian, mubahalah yang menghadirkan Bambang Trimulyono tidak dapat dianggap mengedarkan kabar bohong karena kebenaran, keaslian ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Takbir. Kedua, sesuai dengan keterangan ahli Kiai Haji Misbahul Munir, bahwa beban pembuktian terhadap dakwaan sesuai kaidah yang telah disampaikan bahwa siapa yang menuntut, siapa yang mendakwa, dia harus yang membuktikan, dan siapa yang ingkar, dia harus bersumpah. Ya, al-bayinatu ala mudai wal yamin ala man inkaro. Dan secara jelas yang mendakwa adalah saudara jaksa penuntut umum, di mana Gus Dur didakwa telah mengedarkan kabar bohong karena membimbing Bambang Trimulyono melakukan mubahalah soal ijazah palsu Joko Widodo. Karena saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan ijazah asli Presiden Joko Widodo, dan saudara jaksa penuntut umum juga tidak menghadirkan saudara Joko Widodo untuk menghadirkan ijazah aslinya, maka mubahalah yang dibimbing Gus Dur terhadap Bambang Trimulyono tidak dapat dikatakan mengedarkan kabar bohong, karena kabar benarnya, yakni keaslian ijazah saudara Joko Widodo, tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Takbir. Ketiga, bahwa oleh karena dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan 10 tahun penjara yang dituntut oleh jaksa kepada Gus Dur adalah tuntutan yang mengada-ngada, konfirmasi dendam, dan pesanan dari kekuasaan. Karena itu majelis hakim yang mengadili perkara ini wajib untuk menegakkan keadilan dengan mengabaikan tuntutan jaksa yang tidak berdasarkan fakta hukum dan memberikan keadilan kepada segenap masyarakat dengan memberikan vonis kepada Gus Dur dengan vonis bebas atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Bahwa yang terakhir, kami sangat menyayangkan Bapak Presiden Joko Widodo yang semestinya punya kesempatan untuk membuktikan dirinya berijazah asli di hadapan persidangan dan akhirnya bisa menutup dan mengakhiri polemik publik tentang ijazah palsu ini, tidak datang ke pengadilan. Dan oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo sama saja membenarkan keyakinan publik bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono soal ijazah palsu itu benar adanya. Karena itu, meskipun persidangan itu selesai, kami meminta kepada DPR dan MPR untuk segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus ini agar bisa memberikan keyakinan kepada publik sekaligus membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Takbir. Demikian pernyataan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai pada titik kebencian akut, ya, seperti salah satunya Bambang Tri, ya, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain. Menurut saya mereka belum sampai pada titik kebencian akut. Karena kalau mereka sudah sampai pada kebencian akut, maka tanpa diapa-apain oleh Jokowi pun mereka akan mati. Begitu. Saya mempelajari seperti itu. Jokowi memiliki satu ilmu yang mematikan meskipun beliau tidak membunuh. Apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara, saudara tidak punya ijazah SD berarti ya, masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus. Kemudian untuk menepis isu ini, Rektor UGM yang langsung turun tangan melalui konferensi persnya, dia bilang
kalau Pak Joko Widodo ini adalah asli lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti dokumen yang dimiliki oleh UGM. Butuh percaya siapa lagi? Hari ini dunia lagi sibuk ngomongin soal resesi, tapi beberapa orang masih sibuk ngomongin orang lain. Kritis boleh, tapi logika harus tetap dipakai. Benci boleh, tapi jangan orangnya. Benci kebijakannya dengan mengkritisi. Jangan sampai akal tidak jalan karena dengki. Belum tahu aja kalau Pak Jokowi yang punya pengadilan. Canda. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, pasti sudah lama terbongkar. Ketika pemilihan gubernur wali kota itu pakai apa? Pakai daun pisang. Hei, teman-teman sekampusnya Pak Jokowi yang di UGM, masa kalian sudah mati semua? Alumni Fakultas UGM angkatan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana. Kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Kadam Mahfud angkatan 1980 dan Kadam Bachelor Hukum mengecam segala bentuk kesesatan informasi dan berita bohong yang ditudingkan terhadap Insinyur Joko Widodo sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, khususnya tentang isu dari penggunaan ijazah palsu.